Kita ke Jawa Timur. Dua pemakaman yang mengubur jenazah korban COVID-19 di Surabaya sudah nyaris penuh. Kini Pemkot mempersiapkan satu lahan lagi untuk pemakaman khusus korban meninggal akibat COVID-19 yang masih tinggi di Surabaya. Pemkot Surabaya menyiapkan lahan seluas 5 hektar di Kecamatan Karangpilang sebagai lokasi pemakaman baru korban meninggal akibat COVID-19. Di mana sebelumnya pemakaman dengan protap COVID-19 di Surabaya dilakukan di TPU Babat Jerawat dan TPU Keputih. Kini kapasitas keduanya semakin penuh, hanya tersisa kurang dari 1.000 makam. Lokasi pemakaman baru di Karangpilang, Surabaya cukup jauh dari permukiman. Selain untuk pemakaman korban COVID-19, makam ini rencananya juga dipakai untuk pemakaman umum. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan produser CNN Indonesia Rangga Umara di Surabaya, Jawa Timur. Selamat sore Rangga, apakah persiapan lahan pemakaman baru ini menandakan kasus kematian COVID-19 di Jawa Timur ini masih tinggi atau justru diprediksi akan terus tinggi? Ya, selamat sore Iqbal. Iqbal bicara tentang rencana pembuatan makam baru di kota Surabaya ini untuk bisa mengimbangi kapasitas yang semakin menurun di dua makam atau dua TPU yang menjadi tempat pemakam yang selama ini menjadi tempat pemakaman bagi para korban meninggal akibat COVID-19 di Surabaya, yaitu TPU Babat Jerawat dan TPU Keputih. Ini memang masih sebatas rencana ya, artinya belum ada Pemkot, sekali lagi belum memperlihatkan seperti apa lahan yang nanti akan digunakan, yang mereka sebut sebagai lahan baru yang akan digunakan sebagai makam baru bagi pemakaman COVID-19. Pemkot juga belum menyebut tepatnya detail di lokasi apa sebenarnya lahan tersebut yang akan mereka gunakan sebagai lahan pemakaman baru ini. PLT Wali Kota Surabaya, Wisnu Saktibuwana sendiri hanya menyebut bahwa lokasi makam itu berada di Kecamatan Karangpilang dengan luas total sebanyak 50 hektar. Sementara 5 hektar lainnya ini akan digunakan, memang khusus akan digunakan kata dia sebagai pemakaman khusus korban COVID-19. Nah, sampai sekarang saya juga belum bisa mendapatkan konfirmasi begitu di mana tepatnya, seperti apa bentuknya, apakah lahan itu peruntukannya sekarang seperti apa, ataukah kemudian sudah ada orang lain yang kemudian menggunakan lahan itu di sana. Sama sekali belum bisa saya konfirmasi. Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan juga sebagai dinas yang kemudian mengurusi pemakaman di kota Surabaya ini juga tidak memberikan jawaban apa-apa. Nampaknya memang ini masih sebatas, paling tidak masih rencana awal saja ya, Iqbal, tentang pemakaman korban COVID-19 yang baru di kota Surabaya ini. Nah, sekarang Iqbal, saya berada di TPU Keputih, yaitu salah satu dari dua lokasi TPU yang tadi sudah saya sebutkan sebagai lokasi pemakaman korban COVID-19. Nah, di TPU Keputih ini adalah yang terbesar ya. Jadi selama kurang lebih 6 bulan terakhir ini ada sekitar kurang lebih 1.500 dan total sudah ada 2.600-an orang yang dimakamkan di TPU Keputih ini khusus untuk korban COVID-19. Saya lihat memang kapasitas dari pemakaman di TPU Keputih ini memang semakin bertambah ya. Anda bisa lihat di belakang saya ini, memang kapasitasnya beberapa bulan yang lalu, katakanlah dia kurang dari 2 bulan yang lalu saja, lahan ini sebenarnya waktu itu masih kosong, belum ada pemakaman. Tapi lewat kurang dari 2 bulan saja saya ke sini pada hari ini sudah bertambah hampir separuhnya. Padahal lahan yang digunakan juga cukup besar ya, hampir kurang lebih 1 hektar. Ini menunjukkan memang ada peningkatan kapasitas di TPU di 2 TPU di Surabaya ini yang dikhususkan untuk penguburan korban COVID-19. Kondisi yang sama juga terjadi di Babat Jerawat. Beberapa blok, ada 5 blok di sana yang kemudian digunakan sebagai pemakaman COVID-19 yang sekarang sudah nyaris penuh. Total, menurut UPTD Pemakaman Kota Surabaya, total di 2 pemakaman, TPU Babat Jerawat dan TPU Keputih, ini paling tidak hanya kurang dari 1.000 saja tempat yang mungkin bisa digunakan lagi jika untuk penguburan korban meninggal akibat COVID-19. Saya juga lihat di sebelah
utara sana juga masih ada beberapa lahan kosong yang mungkin nanti bisa digunakan jika memang tentunya harapan kita tidak perlu ada penambahan karena itu berarti ada peningkatan kasus kematian di kota Surabaya ini. Nah, secara umum Iqbal, kasus kematian tidak hanya di Surabaya, di Jawa Timur memang masih menjadi persoalan yang masih harus dipecahkan. Karena sampai hari ini data di Satgas COVID-19 menyebutkan di seluruh Jawa Timur saja ada kurang lebih 7.600-an sekian orang yang meninggal akibat COVID-19. Jumlah ini adalah 3 kali lipat lebih besar dari total kasus secara nasional. Bahkan bahkan Jawa Timur juga menjadi provinsi dengan tingkat kematian yang paling tinggi di Indonesia. Demikian juga di kota Surabaya hingga saat ini dari kurang lebih 19.000 kasus positif COVID-19 di kota Surabaya sudah ada sekitar 1.200-an orang yang kemudian meninggal akibat COVID-19. Nah, persoalan ini memang sering ditanyakan oleh media kepada Satgas, kepada Pemprov. Nah, saya mendapatkan informasi bahwa tim Satgas COVID-19 sudah membentuk tim dan kemudian melakukan mitigasi terhadap apa sebenarnya penyebab dari tingginya angka kematian di Jawa Timur. Nah, hasil itu antara lain, Iqbal, adalah tim melakukan pengumpulan sampel sebanyak kurang lebih 8.000 sampel di beberapa rumah sakit di Jawa Timur dan kemudian mereka melakukan penelitian. Nah, hasilnya adalah dari 8.000-an sampel itu 91% sampel tersebut dinyatakan bahwa yang meninggal kebanyakan sebanyak 91% itu adalah akibat komorbid. Jadi penyakit-penyakit penyerta yang kemudian menyertai para penderita COVID-19 sehingga mereka terlambat ataupun kondisinya sudah terlanjur berat saat mereka kemudian mendapatkan perawatan. Tim mitigasi juga menemukan adanya fenomena late on arrival. Jadi ada banyak kasus di mana warga kota Surabaya menurut tim mitigasi Satgas COVID-19 Jawa Timur yang masih merasa enggan pada saat mereka sudah terkena gejala-gejala klinis dari COVID-19. Mereka menunggu hingga saatnya mungkin tidak bisa lagi ditahan dan baru kemudian mencari rumah sakit. Nah, kondisi ini kemudian diperparah dari ketersediaan bed atau tempat tidur di Jawa Timur yang terus naik selama beberapa waktu terakhir ini. Satgas mencatat sebelum adanya PPKM jumlah ketersediaan bed itu sudah keterisian bed itu sudah menyentuh angka di atas 70%. Jadi sebenarnya hanya kurang dari 30% saja ketersediaan bed atau tempat tidur di rumah sakit di Jawa Timur pada saat hingga sebelum masa PPKM atau kurang lebih sampai dengan tanggal 11 Januari. Nah, hal itulah yang kemudian membuat masyarakat yang dalam kondisi sedang atau kondisi berat mencoba mencari rumah sakit, tapi rumah sakitnya dalam keadaan penuh atau tidak bisa lagi menerima pasien baru. Anda pasti sering mendengar adanya cerita bahwa pasien kemudian terpaksa berkeliling rumah sakit, tidak mendapatkan perawatan, tidak mendapatkan rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia tanpa perawatan. Nah, hal itu yang kemudian banyak terjadi dalam catatan tim mitigasi Satgas COVID-19 Jawa Timur. Nah, apa caranya, apa solusinya? Solusinya tentunya adalah dengan Satgas menyebut bahwa PPKM ini diharapkan menjadi solusi tepat bagi kemudian paling tidak bisa mengurangi jumlah resiko kematian. Karena case fatality rate atau tingkat kematiannya masih cukup tinggi, masih di atas angka nasional. Data terakhir yang saya dapatkan selama kurang lebih 2 minggu ini, hasilnya adalah PPKM dalam catatan Satgas COVID-19 ini bisa menurunkan tingkat okupansi atau keterisian rumah sakit di Jawa Timur. Per 26 Januari yang lalu Satgas merilis bahwa tingkat keterisian rumah sakit di Jawa Timur sudah menurun hingga di bawah 70%. Bahkan untuk ruang isolasi ICU itu sudah turun
kurang lebih 65%. Jadi mungkin saja kita bisa berharap tentu saja upaya-upaya pendisiplinan yang dilakukan dalam PPKM sebanyak kurang lebih 2 minggu sampai 8 Februari nanti, ini memang betul paling tidak bisa meningkatkan ketersediaan bed di rumah sakit dan tentunya bisa mengurangi resiko kematian terutama di Jawa Timur yang sekali lagi sampai sekarang masih tertinggi di Indonesia. Iqbal. Baik, Rangga Umara, terima kasih atas laporannya. Tentunya kita sama-sama berharap agar pandemi ini segera berakhir sehingga tidak ada lagi penambahan kasus COVID-19 di Indonesia. Terima kasih, Rangga Umara.